Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya, sahabat BPOM, selamat datang di podcast Balai Besar POM di Mataram, di mana di sini, di ruangan ini adalah tempat untuk ruang berbagi informasi tentang obat dan makanan yang tentunya aman, bermutu, dan bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita memperingati Hari Jamu Nasional yang kita peringati di setiap tanggal 27 Mei 2026 kemarin. Nah, sahabat BPOM, ngomongin jamu nih, kita kan sering mendengar kalau jamu itu identik dengan minuman orang tua ya, yang pasti rasanya itu pahit, kemudian tampilannya sederhana dan sering dianggap kurang menarik. Nah, sekarang di sini kita akan berbicara tentang jamu. Nah, sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, jamu telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu dan terus berkembang hingga saat ini. Apalagi sekarang banyak pelaku usaha yang sudah mulai inovasi dengan membuat kemasan menjadi minuman ready to drink yang tentunya ramah di lidah. Nah, mengusung semangat menjamu masa depan, hari ini kita akan membahas gimana sih kebiasaan mengkonsumsi jamu dapat membantu menjaga kesehatan, serta kita akan mengenal manfaat dan khasiat jamu dalam memelihara kesehatan masyarakat. Hadir bersama kita di sini ada dua narasumber kita yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Ike Basuki selaku Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Balai Besar POM di Mataram. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Amalia. Salam sehat buat semua pendengar podcast Balai POM di Mataram. Oke, untuk narasumber yang kedua ada Ibu Rosita Mardiani selaku Ketua Tim Kerja Infocom 2 Balai Besar POM di Mataram. Selamat datang Ibu Rosita. Ya, terima kasih. Ya, selamat datang juga kepada Ibu Ike dan terima kasih Mbak Rida dan halo pendengar podcast BPOM Mataram. Selamat berjumpa kembali. Oke. Nah, Ibu Ike, kita ini kan mau membahas jamu nih hari ini Ibu Ike ya. Nah, masyarakat Indonesia kan dari dulu sudah sangat akrab ya dengan jamu ya. Nah, di era modern ini sebagian orang malah beralih ke minuman yang instan dan kurang membiasakan jamu. Nah, menurut Ibu nih, mengapa menurut Ibu itu penting untuk membiasakan mengkonsumsi jamu dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih sebelumnya Mbak Amalia. Jadi ini ya, kalau kita ngomong tentang jamu gitu ya, sudah sering kita dengar jamu. Tapi kenapa sih jamu itu kok penting? Jadi jamu itu bukan sekedar minuman ya, tapi itu adalah tradisi dan warisan budaya yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi diturunkan. Dan mengapa itu menjadi penting? Karena dengan minum jamu kita itu secara tidak langsung itu adalah upaya dari kita untuk menjaga kesehatan kita ya Mbak ya, secara alami, terutama untuk bahan-bahan jamu. Sebenarnya kan kebanyakan jamu itu bahannya dari bahan-bahan herbal, dari tanaman-tanaman yang kita bisa ambil di sekitar kita. Misal temulawak, kunyit, kencur, serai, jahe yang sangat familiar dengan kehidupan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, dan kita sangat mudah mendapatkannya. Jadi selain sebagai upaya untuk menjaga kesehatan kita, itu juga menjaga tradisi agar kita tetap bisa melestarikan warisan daripada nenek. Saya rasa begitu. Berarti jamu itu gampang untuk dibuat sebenarnya Bu ya, karena bahan-bahannya sudah ada di rumah. Iya, nah, kalau Ibu nih, Ibu sukanya jamu apa Bu? Saya suka jamu beras kencur. Oh, beras kencur. Kunyit asem. Segala macam saya. Luar biasa, berarti Ibu rajin ya membuat. Iya, alhamdulillah. Betul. Nah, menarik sekali nih Bu. Terus bagaimana cara Ibu mengenalkan kebiasaan minum jamu ini ke anak-anak? Ya, ini kalau urusan anak-anak ini ceritanya harus berbeda ya, karena zaman kita berbeda dengan zamannya anak-anak nih Mbak nih. Jadi bagaimana kita mengenalkan jamu ke anak-anak? Tentunya kita harus memberi contoh dulu. Jadi kita minum dulu, kita senang dengan itu, dan anak-anak terbiasa melihatnya. Akhirnya mereka menyukainya. Itu yang pertama mungkin ya. Kalau yang kedua, kita sedikit memberikan masukan. Rasanya enak loh, coba deh. Nah, dengan begitu kita bisa memasukkan
nilai-nilai daripada jamu itu ke anak-anak, sekedar oh ternyata kita melestarikan budaya bangsa, kita menghargai leluhur ini loh, menjaga kesehatan dengan jamu. Jadi mereka mengerti, mereka paham, dan mereka akhirnya suka. Luar biasa ya. Memang tantangan buat kita ibu-ibu di rumah Bu ya, untuk memulai membiasakan anak-anak. Berarti yang penting adalah memberikan contoh tuh, sahabat Bepom, memberikan contoh. Oke, sekarang saya beralih ke Ibu Rosita. Nah, Bu Rosita, ini kan sekarang banyak masyarakat yang mulai mengkonsumsi jamu ya sejak kita zaman COVID dulu. Jadi karena memang jamu itu dipercaya untuk dapat meningkatkan imun secara alami. Jadi mulailah masyarakat mengenal jamu dengan bahan-bahan yang sederhana di rumah. Nah, itu sebenarnya apa sih manfaat jamu untuk memelihara kesehatan? Seperti itu. Baik, mungkin kita ini dulu ya. Jamu itu kan pada dasarnya adalah obat tradisional warisan leluhur Indonesia yang memang yang spesifik ada di Indonesia gitu kan. Yang biasanya terbuat dari tumbuhan, dari tumbuhan yang kita bisa kenal herbal, terus kemudian mineral atau campurannya seperti itu. Dan sudah turun temurun, ini kata kuncinya ya, turun temurun. Nah, beberapa tadi yang sudah disampaikan Bu Ike, beberapa jenis jamu itu terkenal dari beberapa jenis tumbuhan juga seperti kunyit ya. Nah, kunyit ini kan secara menurut penelitiannya juga ternyata sebagai antioksidan ya. Jadi, nah kemudian tadi yang disebut juga ada temulawak. Nah, temulawak ini baik untuk menjaga memelihara kesehatan pencernaan. Kemudian tadi juga suka beras kencur ya. Nah, beras kencur ini memang juga punya khasiat atau efek adalah untuk menghangatkan tubuh. Jadi dia bisa digunakan ketika misalnya kita sedang tidak kurang sehat atau tidak enak badan untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi itulah. Jadi jamu ini lebih kepada memelihara kesehatan atau membantu dalam masa misalnya pemulihan, atau mungkin membantu juga untuk mencegah. Jadi misalnya kayak sekarang nih udara di Mataram lebih dingin ya. Jadi mungkin kita rutin minum jahe itu bisa membantu untuk menghangatkan tubuh kita ketika kita mungkin ada gejala-gejala mau flu atau mau batuk seperti itu. Mungkin itu Mbak Rida. Tuh, saya setuju tuh Bu, jahe untuk menghangatkan badan. Itu biasanya diminum yang malam-malam, wedang jahe sambil nongkrong di depan rumah. Mantap itu Bu ya. Mantap banget ya. Sambil nonton drakor Bu, luar biasa ya. Nah ini Bu, apakah semua jamu yang beredar di masyarakat itu aman nggak sih dikonsumsi? Ya, jadi, nah ini kita mulai berbicara di pengawasan Badan POM ya. Jadi sebagai salah satu komoditi yang diawasi oleh Badan POM yang sekarang kita sebutnya obat bahan alam ya. Jadi untuk jamu yang beredar di pasaran itu sebenarnya ada beragam juga ya, sahabat Bepom. Jadi ada jamu yang sifatnya ready to eat, siap saji ya. Mungkin ini kita kesenangan kenalnya jamu gendong seperti itu. Ada juga jamu yang bentuknya kemasan ya. Yang pasti jamu itu harus memiliki nomor izin edar dari Badan POM ya. Dengan nomor izin edarnya itu BPOM TR ya. Nah, bagaimana dengan jamu gendong? Nah, kalau jamu gendong ini yang harus kita pastikan adalah penjualnya bersih, kemudian membuatnya itu secara higienis, itu saja sih. Jadi sebenarnya hampir sama seperti pangan siap saji ya. Jadi yang diperhatikan adalah sanitasinya gitu ya. Jadi dan yang pastinya jamu gendong atau jamu segar itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat ya. Jadi ada itu yang mengapa kok minum jamu kok cespleng gitu ya. Jadi jamu itu untuk yang jamu gendong itu tidak boleh dia membunyikan bahwa dia menyembuhkan. Jadi jamu gendong ini sifatnya tuh hanya membantu memelihara kesehatan seperti itu. Jadi jamu gendong ini tidak. Jadi kalau herbal ya harus memang hanya mengandung tumbuhan itu saja, tidak ditambahkan bahan-bahan kimia obat seperti itu. Nah,
bagaimana dengan jamu-jamu yang memang sudah ada uji klinis untuk membantu penyembuhan penyakit tertentu misalnya gitu ya. Tentunya itu yang diawasi oleh Badan POM yang harus memiliki izin edar, dan konsumen istilahnya harus memeriksa bahwa izin edar jamu itu adalah izin edar yang memang benar, saya tidak abal-abal seperti itu ya. Jadi agar masyarakat juga terhindar dari penggunaan bahan-bahan kimia yang dilarang seperti itu. Luar biasa informasinya ya sahabat Bepom. Jadi ingat, jadi kita tidak boleh sembarangan untuk mengkonsumsi jamu. Luar biasa ya. Saya juga mendapatkan informasi yang luar biasa, sangat penting ini karena saya pencinta jamu, Bu. Jadi saya sangat terima kasih atas informasinya. Nah, kemudian tadi terkait pengawasan Badan POM. Nah, kalau misalnya nih ada yang membeli jamu abal-abal tadi ya istilahnya, kira-kira ada nggak sih resikonya? Ya tentunya pastinya ada ya. Jadi apabila jamu tersebut mengandung bahan kimia obat, itu kan ditambahkannya itu secara tidak diresepkan dokter, beda dengan obat. Kalau obat kan memang sudah diresepkan dokter sesuai dengan indikasi penyakitnya. Tapi ketika dia jamu yang apalagi dia dibelinya secara bebas ya, yang mengandung bahan kimia obat, itu tentunya akan berdampak kepada resiko entah itu dosisnya kurang atau mungkin malah overdosis seperti itu. Jadi ketika jamu itu ditambahkan bahan kimia obat, itu berarti ditambahkan dalam takaran yang tidak sesuai dengan indikasi penyakitnya seperti itu ya. Jadi bisa menyebabkan jadi organ kita ini kan bekerja lebih berat ya. Jadi harusnya jamu yang dari bahan herbal yang bisa dikeluarkan dari urin seperti itu ya. Tapi kalau dengan adanya tambahan bahan kimia obat, nanti itu bisa memberatkan kerja dari terutama ginjal kita, hati kita seperti itu. Jadi dampaknya juga sangat berbahaya gitu kalau kita mengkonsumsi jamu yang menggunakan bahan kimia obat seperti itu. Berarti kita sebagai konsumen harus membiasakan minum jamu yang sudah legal ya, yang sudah terdaftar di Badan POM. Iya betul. Badan POM pernah nggak sih ketemu produk-produk yang abal-abal seperti itu? Iya, jadi sebenarnya dari pengawasan kami itu juga masih banyak sih, terutama dijualnya itu pada sarana yang tidak resmi ya, seperti itu ya. Jadi intinya begini, kalau kita minum jamu gendong seperti tadi yang sering dikonsumsi Ibu Ike ya, jadi itu tuh juga sebenarnya itu tidak berlebihan juga. Intinya itu dalam konsumsinya tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, membelinya itu di tempat sarana yang memang resmi, misalnya toko obat berizin ya seperti itu, atau mungkin sekarang juga udah diperbolehkan supermarket, minimarket menjual seperti itu ya produk-produk. Nah, yang kita pastikan kita harus selalu cek klik Mbak Ridani. Jadi Badan POM itu punya tagline ya, jadi kita punya tagline itu cek klik. Yang pertama cek kemasan, yang kedua cek label, yang ketiga cek izin edar, yang keempat cek kadaluarsa. Ini kadaluarsa penting juga ya. Tapi kalau jamu gendong nggak punya kadaluarsa ya Bu Ika ya, jadi karena itu memang segar ya, diminumnya, dikonsumsinya segar. Nah, kalau yang kemasan itu penting kita mengecek kadaluarsa. Jadi kemasannya itu bagus nggak, warna istilahnya itu tidak bocor, tidak menggelembung seperti itu ya. Jadi masih mungkin seperti yang bisa kita lihat. Kemudian label, nah labelnya harus jelas. Jadi ada nama jamunya, kemudian ada kode produksinya, ada produsennya, ada berat bersihnya. Jadi lengkap ya, labelnya itu harus lengkap. Yang ketiga izin edar. Nah izin edar ini kalau tadi yang saya sampaikan untuk obat tradisional yang buatan Indonesia itu diawali dengan huruf TR, diikuti sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir cek kadaluarsa ya, karena kadaluarsa ini penting juga karena nanti kalau sudah lewat dari masa kadaluarsa itu kita sudah produsen itu sudah tidak bertanggung jawab terhadap produknya. Jadi kalau kita ada apa-apa nih minum jamu kadaluarsa, ya udah produsennya udah nggak mau tahu ya. Jadi itu resiko dari kita gitu. Jadi makanya sebelum kita berbelanja atau sebelum kita mengkonsumsi jamu itu pastikan jamunya tidak kadaluarsa untuk jamu kemasan. Ya, luar biasa. Berarti
konsumen itu dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas seperti itu Betul, ya, ya. Bu Rosita ya. Nah, tadi saya dengar tuh tadi ada cek apa namanya? Ceklik. Nah, boleh lagi sekali biar sahabat Bepom nih bisa hafal ya. Jadi hafal di luar kepala. Yang pertama, cek kemasan. cek kemasan. Kemasan ya, tidak robek, tidak penyok ya. Jadi kemasannya itu masih sempurna seperti itu ya. Yang kedua, cek label. Cek label. Labelnya harus lengkap, ada komposisinya, ada berat bersihnya, ada tanggal kadaluarsanya, kode produksinya, nama jamu mereknya gitu ya. Kemudian aturan pakai ya, kalau untuk obat bahan alam itu harus ada aturan pakainya, misalnya dia minumnya 1 kali sehari kah atau 2 kali sehari, kemudian dosisnya mungkin satu tablet atau mungkin 1 bungkus seperti itu kalau serbuk saset ya. Terus kemudian yang ketiga, cek izin edar ya, penting sekali ya Sobat Bepom. Jadi cek izin edar ini kami juga udah punya aplikasi namanya Bepom Mobile seperti itu, dan itu bisa di-download di baik itu Android maupun App Store ya untuk yang memiliki iPhone. Jadi itu sudah bisa di-download. Nah, di aplikasi Bepom Mobile ini salah satu fiturnya itu adalah cek nomor izin edar ya, bisa melalui barcode maupun memasukkan nomor izin edarnya seperti itu. Nah, kalau data ditemukan berarti memang itu memiliki izin edar resmi dari Bepom. Nah, ketika kita masukkan, ada juga nih yang abal-abal tadi ya, yang Mbak Dida yang saya sampaikan itu. Jadi Bu Ike itu hati-hati juga karena dia menuliskan. Nah, tapi ketika dicek di Bepom Mobile data tidak ditemukan. Nah, ini yang kita harus berhati-hati, dan kadang-kadang itu produk-produk jamu palsu ini atau yang abal-abal ini menggunakan itu bahan kimia obat itu. Jadi reaksinya sepertinya cespleng, dan ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita terutama di pedesaan. Itu mungkin yang harus kita gencarkan edukasinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah cek kadaluarsa ya. Cek yang K terakhir adalah kadaluarsa. Jadi penting sekali. Jadi kita mengkonsumsi jamu itu jangan jamu yang kadaluarsa seperti itu. Wah, luar biasa ya. Singkat, padat, dan jelas. Cek klik, cek kemasan, cek label, izin edar, dan kadaluarsa. Ingat ya. Nah, oke, untuk tadi saya mendengar tadi Mbak Sita menyebut jamu cespleng. Apa sih jamu cespleng itu, seperti apa? Ya itu tadi. Jadi dia memiliki jadi gini ya, kalau kita minum tadi seperti Bu Ike misalnya minum beras kencur, atau misalnya tadi saya lagi flu, saya minum gadang jahe nih misalnya gitu. Tapi kan tidak serta-merta flu saya langsung sembuh gitu loh Mbak. Jadi harus mungkin saya minum selama 3 atau 4 hari gitu ya, baru mulai mereda seperti itu gejalanya. Nah, kalau cespleng ini biasanya dia minum 1 kali 2 kali gitu ya, kapsul jamu atau serbuk jamu yang dilarutkan, itu dia langsung merasa segar, langsung merasa sehat gitu. Nah, itu yang jadi orang misalnya, obat jamu ini mah hebat ya gitu, ngalah-ngalahin istilahnya ke dokter aja kita minum 3 hari, atau ini obatnya dirasakan untuk 5 hari gitu ya. Nah, ini minum 1-2 kapsul aja kok udah ada efeknya gitu. Nah, itu yang bisa itu yang kita sampaikan bahwa itu jamunya cespleng seperti itu. Nah, itu yang harus kita curigai. Ketika obat bahan alam atau herbal dia sudah bisa menyebut dirinya istilahnya mengobati dengan waktu yang sangat singkat, itu yang harus kita hindari. Nah, itu jadi karena kalau jamu atau obat bahan alam itu kan dia sifatnya itu membantu pemulihan atau membantu penyembuhan, dan yang dia memang nggak serta-merta langsung sembuh. Jadi perlu perlu ada waktu dia untuk istilahnya itu bereaksinya ya seperti itu. Ya sih, memang biasanya mungkin orang tua ya, Bu Rosita ya, karena memang saya lihat di kampung itu kadang kalau misalnya satu sudah minum dikasih tahu nih ke temen yang lain gitu kan. Dari mulut ke mulut ya Mbak ya. Atau ini saya minum ini sembuh gitu ya. Jadi benar-benar harus hati-hati ya sahabat Bepom. Jadi jangan membeli di tempat-tempat yang memang tidak resmi seperti itu. Nah, tadi juga disebut nih, ngomong-ngomong jamu, ada jamu gendong sama jamu kemasan. Saya kan pecinta jamu nih, senang sekali minum jamu. Nah,
Mungkin sahabat Bepom banyak yang bertanya ya, yang suka sekali jamu, mana sih yang lebih aman meminum jamu gendong atau jamu kemasan? Iya, jadi sebenarnya kalau masalah mana yang lebih aman atau tidak, kembali lagi bahwa semua jamu atau yang tadi mau jamu gendong, jamu kemasan itu intinya apabila terutama kalau yang kemasan ya sudah memiliki izin edar Bepom, itu kita pastikan aman dan bermutu ya Mbak Jaya. Nah kalau jamu gendong ini kembali lagi ya Bu Jaya, jadi lebih apa ya, lebih kepada cara pembuatan sebenarnya, hygiene-nya itu benar ya Bu. Apalagi kalau misalnya ini apalagi kalau kayak Bu itu kan buat sendiri ya untuk anak-anak ya, jadi bisa lebih dipastikan kebersihannya seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk itu ya kita membelinya itu mungkin caranya pada penjualan yang bersih, terus kemudian kita lihat juga wadah tempat penyajiannya juga bersih seperti itu ya. Insya Allah jamu gendong itu juga bisa aman kita konsumsi, dan tentunya kita bisa pastikan juga bahan-bahan yang digunakan oleh penjualnya itu juga tidak menggunakan bahan-bahan kimia obat seperti itu. Berarti aman ya, berarti insya Allah aman lah. Aman, jamu gendong aman, jamu kemasan aman, selama itu memang kalau jamu yang kemasan memang ada izin edarnya seperti itu ya. Berarti kalau jamu gendong tidak perlu izin edar ya, seperti karena itu dia ya. hanya untuk apa istilahnya, karena dia sifatnya adalah ready to drink ya, jadi dia langsung disajikan gitu. Jadi ini apa, konsumen yang berpintar ya. Betul, Bu Ika, betul. Kalau mungkin Bu Ika ada pengalaman mungkin misalnya kalau misalnya pernah mengkonsumsi juga selain jamu gendong mungkin gitu, mungkin jamu yang ada yang mencuri yang diawasi Bepom nih sebagai ibu Dharma wanita, bagaimana Bu gitu mungkin ya. Kalau jamu itu saya lebih seringnya kalau gendong semua. Kalau memang beli yang kemasan paling ya terdiri tadi kita sampaikan ya, kita harus pintar milih, dan kebetulan karena kita di lingkungan keluarga itu ada bapak yang mengarahkan itu, jadi pastinya kita memilih yang ada izin edarnya, yang sudah resmi dari Balai POM. Apalagi ini urusannya dengan kesehatan ya, jadi nggak sembarangan. Saya gitu sih kalau saya. Luar biasa ya, berarti doyan jamu gendong juga Bu ya. Praktis, tidak perlu mengotori peralatan rumah ya, seperti itu, tinggal ditelepon aja gitu. Ya. Nah terus nih misalnya nih kayak saya atau Ibu Ike nih, Mbak Rosita, kita ketemu nih misalnya ada jamu-jamu yang seperti Mbak Rosita sebutkan, cespleng seperti itu, kira-kira kita bisa melapor enggak atau melapornya kemana? Oh boleh, benar ya. Jadi mungkin saya juga himbau ke teman-teman di sahabat Bepom semua yang mendengar dimanapun. Jadi jika memang teman-teman semua, mungkin Bu Ike, Mbak Lida, teman-teman di rumah, dimanapun yang Anda berada, jika memang mungkin pernah menemukan atau mungkin nanti ke depannya menemukan ada produk-produk seperti itu, silakan bisa laporkan ke kami. Kami ada layanan informasi dan pengaduan Mbak, jadi bisa datang langsung ke kantor, tapi kalau memang lokasinya jauh atau bisa juga melalui WhatsApp ya. Jadi kami ada WhatsApp yang selalu online 24 jam Mbak, tapi mungkin dijawabnya di jam kerja, tapi insya Allah nanti akan kami respon dengan cepat ya. Jadi ada di nomor 0877 1500533 ya, mungkin nanti akan ditulis ya Silahkan di bawah ini. Ya, jadi nomor layanan informasi dan pengaduan kami, dan ini melalui WhatsApp juga ya, jadi tidak menggunakan pulsa, jadi cukup dengan paket data aktif, silahkan langsung bisa melaporkan. Nah, namun kami menerima pelaporan ini juga dia harus harus jelas. Jadi misalnya memperolehnya di mana, produknya apa, terus kemudian kalau perlu ada struktur pembeliannya gitu ya. Kalau memang hanya mengamati atau melihat, silakan dokumentasikan seperti itu. Jadi pelaporannya juga harus jelas gitu ya, supaya kami juga untuk menelusurnya lebih mudah gitu kan. Kalau hanya mengadukan bahwa ada jamu di sini, nah itu kan juga kami juga tindak lanjutnya juga akan lebih sulit gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melapor ke nomor layanan kami juga. Kami ada website juga di
pom.go.id yang di sana juga ada media-media untuk melakukan laporan mau baik itu layanan informasi maupun pengaduan ya. Jadi di sana juga ada chatbot di website kami ada chatbot yang nanti bisa tanya-tanya seputar obat dan makanan seperti itu. Mungkin itu Mbak Alina. Tapi kita bisa ke kantor juga ya? Boleh sangat hati ya, boleh. Kantor Bepom ada ya di Jalan Catur Warga ya, alamatnya ada di sini. Jadi di sini ya. Jadi kami ada di Jalan Catur Warga di Kota Mataram. Jadi bisa langsung datang. Oh ya, kami juga ada lagi nih satu inovasi layanan namanya Berugak Virtual ya. Nah, Berugak Virtual ini menggunakan media Zoom ya. Jadi nanti kami juga hadir di beberapa FTP Mbak Dida, Bu Ike. Jadi di Mall Pelayanan Publik Kota Mataram dan di Kabupaten Lombok Barat. Saat ini sudah ada PC-nya. Nah, di situ sudah ada PC yang langsung terkonek dengan inovasi Berugak Virtual seperti itu. Luar biasa ya. Iya. Mantap sekali Bepom, tepuk tangan dulu. Iya, jadi ini istilahnya itu untuk lebih mendekatkan Bepom dengan masyarakat seperti itu. Jadi karena kami memang mengakui bahwa sejumlah personil SDM kami tidak banyak ya. Jadi misalnya supaya kami bisa menjangkau sampai dengan pelosok Pulau Lombok ini, jadi kami membuka beberapa alternatif untuk masyarakat itu bisa melakukan layanan untuk meminta informasi maupun melakukan pengaduan seperti itu. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk sahabat Bepom tidak melaporkan, mulai dari tatap muka, kemudian berugak virtual dengan Zoom meeting seperti itu ya. Kemudian mau jalan-jalan ke mall pun bisa mampir, jadi seperti itu. Jadi tidak ada alasan. Jangan sebut nggak ngelapor karena nggak tahu mau kemana. Oh tidak ya, bisa ke kantor, bisa virtual, bisa WA, bisa aplikasi, pokoknya semua ada ya. Bepom selalu ada. Oke, baik. Tidak terasa waktunya memang ini sangat singkat. Ini menarik sekali kita membahas tentang jamu. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan di podcast selanjutnya. Ya, nanti kita akan minum jamu bersama ya. Nah, kebetulan ini berasal juga kesukaan Ibu. Pas banget ya. Terima kasih banyak Ibu Rosita, Ibu Ike atas penjelasannya. Ya, jadi sahabat Bepom, kita harus menjadi konsumen yang cerdas dengan memilih jamu yang tentunya aman, terdaftar di Bepom, serta tidak mudah tergiur iklan yang berlebihan. Serta selalu melakukan pengecekan produk melalui aplikasi Bepom Mobile, dan jika menemukan produk yang mencurigakan dapat langsung menghubungi di nomor WhatsApp Balai Besar POM di Mataram di nomor 08787 1500533. Mudah untuk diingat ya. Nah, kemudian nih yang terakhir, kemarin kita sudah memperingati Hari Jamu Nasional di tanggal 27 Mei 2026. Nah, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Ibu Ike? Ya, buat teman-teman semua pendengar podcast Bepom dimanapun berada. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada semuanya, terutama yang pecinta jamu dan yang belum mengenal jamu, marilah kita membudayakan untuk mencintai jamu, meminum jamu, mengenalkan jamu pada generasi muda, sehingga selain kita menjaga kesehatan dari cara yang alami, kita juga melestarikan budaya bangsa, tradisi yang sudah ada, dan juga memberi manfaat untuk diri kita dan semuanya. Insyaallah. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Tetap semangat untuk membuat jamu di rumah Ibu. Mungkin kapan-kapan saya bisa mampir Ibu. Merasakan bagaimana rasanya Ibu ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Rosita. Baik, ya mungkin dengan adanya ditetapkannya tanggal 27 Mei sebagai Hari Jamu Nasional ya, jadi kita mengajak konsumen atau masyarakat tentunya untuk semakin bijak ya dalam memilih obat bahan alam atau jamu ini sebagai salah satu alternatif kita dalam istilahnya menjaga kesehatan tubuh gitu ya, apalagi dengan zaman ya yang semakin mungkin yaitu dari penyakit ya, virus apa yang sudah semakin banyak berkembang, tentunya kita harus mempunyai preventif ya untuk menjaga kesehatan. Terima kasih Ibu Ike Basuki dan Ibu Rosita Mardiani atas informasi yang sudah disampaikan hari ini. Luar biasa ya, informasinya sangat mahal,
sangat bermanfaat dan semoga sahabat Bepom tetap mengingat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ike dan Ibu Rosita. Nah, sahabat Bepom, semoga perbincangan kita dalam rangka Hari Jamu Nasional 2026 ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk semakin mencintai serta memanfaatkan jamu secara bijak. Mari bersama-sama melestarikan warisan budaya bangsa dan membiasakan pola hidup sehat untuk masa depan yang lebih baik. Saya Amalia Sukmadidani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Balai Besar Pamudi Mataram selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum jamu dulu ya. Yuk. Mari. Bisa Bepom minum jamu? Menjamu masa depan dengan jamu.